سمعنا وأطعنا. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله حق تقاته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Kita selalu ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tekadkan walaupun keadaan bagaimanapun, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah. Setidaknya mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, pengikut-pengikut beliau yang selalu istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah takwa. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman sekarang ini banyak orang yang memandang, yaitu pandangan menganggap kebahagiaan itu adalah suatu kebahagiaan yang harus didapat sebanyak-banyaknya. Sebanyak mungkin dia ingin mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dia tidak memikirkan perasaan-perasaan atau keadaan-keadaan atau langkah-langkah yang dia lakukan. Yang penting dia mendapatkan kebahagiaan itu sebanyak-banyaknya. Bahkan orang memandang bahwa kebahagiaan itu harus selalu didapatkan tanpa harus mendapatkan yang menyakitkan. Maka jemaah rahimahullah, ada yang menganggap ini adalah pandangan yang namanya adalah hedonis atau hedonisme, yaitu dia memandang bahwa suatu kesenangan, kenikmatan itu adalah tujuan hidupnya. Karena banyak sekarang ini yang terjadi, yaitu orang-orang yang ingin ketika dia mengumpulkan harta, dia ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya, padahal dia sudah menjadi orang yang kaya. Bahkan dia menjadi orang-orang yang sudah berkecukupan, tidak ada kekurangan dari semua yang dia miliki. Tetapi dia ingin memandang dan ingin menganggap dia ingin mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Banyak yang terjadi di era sekarang ini, rahimani wa rahimakumullah. Orang tidak mempedulikan lagi yang namanya norma-norma maupun hukum-hukum yang ada, maupun halal dan haram dalam segi agama. Dia hanya tahu bahwa dia akan mengumpulkan kebahagiaan itu. Dia hanya tahu bahwa dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka demikian itu sungguh luar biasa yang akan menjadikan akibat bagi dia diri sendiri. Maka jemaah rahimahullah, ketika seseorang tidak memandang kualitas dari harta tersebut, dia hanya memandang kuantitas, maka
ketika dia ingin mencari rezeki, mencari harta, maka dia hanya memandang kualitas, maka ini akan terjadi sesuatu yang salah pada diri. Kita tidak bisa memandang ketika kita mencari rezeki itu seperti memandang hitungan matematika. Satu ditambah satu sama dengan dua. Tetapi ketika kita memandang pada kita mencari rezeki itu, kita jangan sampai memandang dalam hitungan matematika. Karena boleh jadi 1 tambah 1 bisa jadi 10 dalam hitungan kehidupan mencari rezeki. Atau boleh jadi 1 tambah 1 itu bisa 0. Maka jemaah rahimah diwarahmatullahi. Ada orang yang bermodal besar, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Tetapi ada orang yang bermodal kecil, tetapi dia mendapatkan keuntungan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi besar. Inilah jemaah rahimah dari mendapatkan rezeki berdasarkan kuantitas ataukah kualitas. Maka ketika kita memandang ketika seseorang dia berangkat dari bekerja dari pagi pulang sore atau malam, ada orang yang sangat membanting tulang dengan keringat yang luar biasa, tetapi ketika dia meninggalkan ibadah, meninggalkan amalnya, maka yang dia hanya dapatkan adalah diri payah ke kelelahannya saja. Dia hanya mendapatkan rezeki yang sedikit, tetapi ada juga yang mendapatkan rezeki yang banyak tetapi habis. Inilah pandangan ketika kita memandang sesuatu rezeki itu berdasarkan kuantitas. Maka jemaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 37, Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas. Maka ketika kita memandang firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka kita akan berpikir bahwa ketika kita mencari rezeki itu, janganlah kita hanya berfokus kepada pekerjaan kita. Janganlah kita hanya berfokus kepada modal kita. Janganlah kita hanya berfokus kepada tenaga kita, tetapi kita berfokuslah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Karena terkadang orang yang sama sekali tidak bekerja, dia hanya tanda-tanda, bisa saja memperoleh rezeki. Ada orang yang hanya duduk di depan komputer, tetapi dia sudah mendapatkan rezeki. Ada orang yang duduk mendapatkan rezeki. Bahkan kalau kita lihat seperti burung yang terbang, ketika dia pagi terbang mencari makan, dia tidak memiliki modal apa-apa, dia tidak memiliki uang apa-apa, dia hanya mencari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah akan memberikan rezeki kepada semua hamba. Dan ketika firman Allah ini mengatakan dia ghairi hisab, tanpa batas, itulah Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang ingin. Siapakah yang Allah kehendaki ketika memberikan rezeki kepada orang-orang yang demikian? Tentu saja yaitu orang-orang yang ketika dia mencari rezeki, dia mencari dengan kualitas, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahimahullah, ketika kita ingin mencari rezeki, maka jemaah rahimahullah, Allah berpesan ada 3 yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mau mencari rezeki, niatkan betul-betul pengharapan rezeki itu ingin mendapatkan keberkahan. Kalau bukan hak kita, maka janganlah kita ambil. Tetapi ketika hak itu adalah hak kita, walaupun sedikit, tentu
bisa saja sedikit itu akan menjadi berkah. Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menjamin rezeki itu habis. Karena keberkahan rezeki itu tidak akan menjamin rezeki itu akan habis. Maka ketika rezeki itu akan penuh dengan berkah, dia akan berkembang, dia akan terasa banyak, dia akan terasa berlimpah daripada rezeki yang sudah diberikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada orang-orang yang punya rezeki. Kata Allah dalam Quran surah Al-Talaq, yaitu ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah kepadaku, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Yaitu ketika orang-orang yang ingin mencari sesuatu itu dia sudah baginya. Boleh jadi pekerjaan, boleh jadi keinginan untuk mencari rezeki, boleh jadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Lalu Allah akan menjadikan jalan keluar baginya untuk mendapatkan itu. Maka Allah akan berjanji juga dan memberi rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah yang dia tidak disangka-sangka. Jadi orang-orang yang ingin mencari rezeki yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqillaha tsumma taqwa. Bertakwa di mana pun kalian berada. Karena ini modal jemaah rahimani wa rahimakumullah. Modal untuk kita mencari rezeki. Kalau kita ingin mencari rezeki, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika waktu sholat beribadah kita betul-betul. Jadikanlah pekerjaan itu untuk menunggu ibadah kita. Jangan sampai sholat kita untuk menunggu pekerjaan kita. Nanti kembali. Tetapi jadilah pekerjaan itu untuk menjadi menunggu waktu ibadah kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang baik, yaitu rezeki yang tiada disangka-sangka datang. Yang kedua, jemaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa kata Allah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi orang-orang yang kesempitan hartanya, kesempitan keuangannya, kesempitan dalam dia mencari pekerjaan, kesempitan ketika permasalahan gagal dalam jabatannya, Allah akan menjadikan cukup baginya. Pekerjaannya menjadi puas, hartanya menjadi cukup untuk keperluan sehari-harinya dan untuk keperluan yang akan datang. Kemudian keluarganya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang bekerja, tekadkan dua hal tersebut, yaitu takwa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi likadari wa'dil sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bittaqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita niatkan, tekadkan, azamkan pada diri kita untuk selalu meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rezeki nikmat yang diberikan kepada kita.
agar rezeki nikmat itu selalu bertambah, agar rezeki itu selalu menjadi saksi buat kita bahwa kita mencari keberkahan dalam rezeki itu yang halal, sehingga kita mendapatkan apa yang betul-betul kita harapkan dengan ketakwaan kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Semoga kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat mencukupkan kehidupan kita dan keluarga kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل أولادنا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة